ini sengaja Ibu buat video pembelajaran untuk bab sistem reproduksi karena ini penting diketahui oleh kalian semua. Nah, sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian untuk mempelajari nama-nama organ sistem reproduksi, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Tentunya Ibu percaya kalian sudah membacanya. Nah, penting sekali itu untuk dibaca dan dipahami karena ini bagian dari diri kita. Ya, ingat, bagian dari diri kita. Jadi kita harus mengetahuinya. Nah, sekarang karena kalian sudah paham nama-nama organnya, fungsi organnya, letak organnya di mana, nah kalian Ibu anggap kalian sudah memahaminya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Baik, kita akan mempelajari mengenai pembentukan sel sperma pada laki-laki dan akan mempelajari sel ovum atau sel pembentukan sel ovum pada perempuan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma. Ingat, pembentukan sperma ini terjadi pada testis laki-laki. Ya, nggak mungkin pada testis perempuan, karena perempuan nggak mungkin memiliki testis. Nah, Ibu anggap kalian sudah memahami organ-organ reproduksi karena tugas sebelumnya kalian sudah mengerjakan apa itu organ reproduksi pada laki-laki apa saja, organ reproduksi pada perempuan apa saja. Nah, kali ini pada testis laki-laki itu terjadi pembelahan sel atau proses pembentukan sel sperma. Dimulai dari spermatogonium. Apa itu sel spermatogonium? Itu adalah sel induk sperma. Jadi di dalam testis itu banyak sekali sel induk sperma. Nah, sel induk sperma ini nanti akan mengalami pembelahan, baik itu pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Sedikit Ibu singgung mengenai pembelahan sel karena ini nantinya akan kita pelajari lebih detail di kelas 12. Mitosis itu pembelahan sel yang jumlah kromosomnya tidak berkurang. Biasanya itu terjadi pada sel tubuh kita, ya. Sementara meiosis itu pembelahan sel yang disertai dengan pengurangan jumlah kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom itu adalah kumpulan DNA. Jadi jutaan DNA yang ada dalam tubuh kita itu terangkum dalam kromosom. Nah, kromosom itu ada yang disebut dengan kromosom diploid karena memang kromosom dalam tubuh kita itu berpasangan, dan ada yang disebut dengan kromosom haploid. Kalau kromosom haploid itu ini terjadi pada sel kelamin, baik itu di sperma maupun di sel telur. Kenapa dia harus haploid? Karena dia nanti harus bertemu dengan sel sperma nanti bertemu dengan sel ovum. Nah, mengakibatkan jumlah kromosomnya menjadi pas 46, ya. Nah, baik, akan kita bahas spermatogonium, sel induk sperma akan mengalami pembelahan secara mitosis, ya. Yang awalnya jumlah kromosomnya diploid akan membelah secara mitosis menjadi diploid juga. Ingat, mitosis tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom. Kemudian dari spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1. Karena pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, dari spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis. Nah, berarti di sini terjadi pengurangan jumlah kromosom yang awalnya 2N menjadi N. Yang awalnya diploid menjadi haploid. Nah, kemudian dari spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Pada pembelahan meiosis yang kedua, di sini tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom karena hanya dia, kalau dilihat dari segi kromosomnya, perpindahan kromosom itu hanya berpindah saja. Jadi tidak mengalami pengurangan jumlah kromosom. Jadi dari spermatosit sekunder menjadi spermatid. Apa itu spermatid? Spermatid itu sperma yang belum sempurna.
Belum sempurna itu artinya dia belum memiliki organ-organ lengkap lainnya seperti ekor sperma ya. Jadi nanti dari spermatid ini akan melakukan perjalanan menuju epididymis. Nah, di epididymis itulah terjadi pematangan sperma. Jadi dari testis spermatid akan menuju epididymis, dari epididymis akan terjadi pematangan menjadi sperma yang sempurna. Artinya sperma yang sudah kepala spermanya sudah bagus, kemudian ekor spermanya juga sudah bagus. Nah, itu terjadinya di epididymis ya. Oke, Ibu ulangi lagi. Sel induk sperma atau spermatogonium di dalam testis laki-laki akan mengalami pembelahan mitosis dari 2N menjadi N. Dari spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 dari 2N menjadi N. Sementara dari spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan menjadi spermatid. Nah, spermatid akan mengalami pematangan sperma menjadi sperma yang sempurna. Nah, kalau untuk testis laki-laki ketika dia beranjak dewasa ya, maka ini akan bekerjanya dipengaruhi oleh hormon. Nah, hormonnya adalah hormon testosteron, yaitu hormon yang dikeluarkan dari testis yang diperintahkan dari otak kita. Kemudian testosteron akan mengaktifkan sel spermatogonium ini untuk mengalami pembelahan. Nah, di dalam testis laki-laki sel spermatogonium ini sangat banyak sekali dan itu semuanya aktif. Inilah yang menyebabkan laki-laki itu tidak ada masa menopause. Nah, nanti kita akan pelajari dengan apa sih bedanya dengan oogonium. Kenapa seorang perempuan itu mengalami menopause? Jadi kalau pada laki-laki selamanya dia akan terus melakukan pembelahan atau dia akan menghasilkan sperma. Nah, itu dulu untuk spermatogonium atau pembentukan sperma. Nanti kita akan belajar mengenai oogenesis atau pembentukan sel